Sebelum lanjut ke dalam ceritanya, seperti biasa, absen dulu di komentar ya. Dari daerah mana kamu berasal? Dan jam berapa kamu nonton video ini? Oke, kita langsung saja mulai ke cerita lengkapnya. Ibu Maya adalah seorang wanita berusia 40-an yang hidupnya terlihat sempurna dari luar. Ia tinggal di rumah besar, memiliki bisnis keluarga, dan dihormati di lingkungannya. Namun di balik semua itu, rumah tangganya jauh dari kata bahagia. Suaminya sering bersikap keras, dan pertengkaran sudah menjadi hal yang hampir setiap hari terjadi. Tidak ada lagi kelembutan, tidak ada lagi perhatian. Semua hanya tentang uang, kekuasaan, dan saling menyalahkan. Setelah melewati satu perselisihan besar yang membuatnya lelah secara batin, Ibu Maya memutuskan untuk pergi sejenak. Ia ingin memberi jarak, mengambil waktu untuk dirinya sendiri. Bali menjadi pilihan, bukan untuk hiburan berlebihan, melainkan untuk mencari ketenangan. Ia ingin duduk tenang, bernafas lega, tanpa suara bentakan atau rasa curiga yang terus menghantui. Ia memilih sebuah villa di daerah Ubud. Tempat itu tidak terlalu ramai. Suasananya sederhana tapi cukup nyaman untuk tinggal beberapa minggu. Setibanya di villa, ia disambut oleh seorang pemuda bernama Fauzan. Dialah penjaga sekaligus pengurus villa itu. Penampilannya sederhana, sikapnya tenang, dan tutur katanya sopan. Dari awal pertemuan, Fauzan berbicara secukupnya, tidak berlebihan, hanya memastikan Ibu Maya merasa nyaman dengan fasilitas villa. Hari-hari pertama, interaksi mereka hampir tidak ada yang istimewa. Fauzan menjalankan tugasnya seperti biasa, membersihkan halaman, memeriksa lampu, memperbaiki keran air yang sempat bocor, dan menanyakan jika ada kebutuhan khusus. Ibu Maya hanya mengangguk atau menjawab singkat. Baginya, Fauzan hanyalah petugas villa. Batas itu masih jelas, dan memang tidak ada yang perlu dilebih-lebihkan. Namun, ada satu hal yang pelan-pelan mulai dirasakan Ibu Maya. Setiap kali ia berbicara dengan Fauzan, ada ketenangan yang ia dapatkan. Pemuda itu tidak pernah bertanya hal pribadi, tidak pernah bersikap usil, dan selalu mengerjakan sesuatu dengan tenang. Sementara di rumahnya, semua orang terbiasa bicara dengan nada tinggi, terburu-buru, dan penuh tekanan. Perbedaan inilah yang membuat Maya mulai menyadari bahwa kehadiran Fauzan memberi nuansa baru dalam hari-harinya. Suatu sore, ketika hujan turun rintik-rintik, listrik villa sempat padam. Fauzan dengan sigap menyalakan lampu cadangan dan memeriksa penyebabnya. Setelah semua beres, ia duduk sebentar di teras untuk memastikan hujan tidak membuat kabel korslet. Ibu Maya yang kebetulan juga sedang duduk di ruang tamu memanggilnya dan menawarkan segelas teh hangat. Itu adalah percakapan pertama mereka yang tagak panjang. Maya menanyakan sudah berapa lama Fauzan bekerja di villa itu. Pemuda itu menjawab dengan sederhana bahwa ia sudah bertahun-tahun membantu pemilik villa, karena keluarganya memang tinggal tidak jauh dari situ. Ia bercerita sedikit tentang kesehariannya, tapi tetap dengan nada datar, tidak berusaha membuat kesan berlebihan. Maya hanya mendengarkan sambil mengangguk. Percakapan itu tidak panjang, namun cukup untuk membuat suasana sore itu terasa berbeda. Maya menyadari bahwa ia jarang sekali mendengar jawaban yang tenang dari seseorang. Biasanya setiap pertanyaan kecil saja bisa memicu pertengkaran dengan suaminya. Namun kali ini, ia merasa nyaman. Tidak ada tekanan, tidak ada ketegangan. Hanya percakapan sederhana yang membuatnya merasa dihargai. Hari-hari berikutnya berjalan dengan pola yang mirip. Fauzan tetap menjalankan tugasnya dengan disiplin, sementara Maya mulai terbiasa menyapa atau menanyakan hal-hal kecil. Fauzan, meski masih menjaga jarak, menunjukkan sikap peduli. Ketika melihat Maya duduk sendirian di taman, ia menawarkan buah mangga dari kebun. Saat melihat ada buku yang terjatuh di teras, ia segera mengambilkannya tanpa banyak bicara. Hal-hal kecil itulah yang diam-diam meninggalkan kesan di hati Maya. Ia mulai merasakan sesuatu yang jarang ia rasakan, ketenangan dalam interaksi sehari-hari. Meski tidak ada kata-kata manis, sikap sederhana Fauzan seperti mengobati luka batin yang selama ini ia pendam. Maya tidak ingin menganggap ini berlebihan. Ia sadar, ia hanya tamu di villa
dan Fauzan hanyalah penjaga yang sedang bekerja. Tetapi jauh di dalam hatinya, ia tidak bisa menolak kenyataan bahwa ia mulai menunggu setiap interaksi kecil itu. Di titik ini, Maya mulai memahami bahwa perjalanan ke Bali bukan hanya tentang menjauh dari rumah tangga yang berantakan. Mungkin ada sesuatu yang lebih dalam yang akan ia temukan di sana. Pertemuannya dengan Fauzan, meski masih sederhana, telah membuka pintu menuju babak baru dalam hidupnya. Ia tidak tahu akan kemana arah hubungan ini, tapi ia merasakan sesuatu yang berbeda sedang tumbuh perlahan. Hari-hari Ibu Maya di villa mulai berjalan dengan lebih tenang. Pagi ia biasanya duduk di teras sambil menikmati udara segar, lalu membaca buku atau sekedar menulis catatan kecil di buku hariannya. Fauzan tetap menjalankan tugasnya seperti biasa, membersihkan halaman, memeriksa lampu, memperbaiki keran air yang sempat bocor, dan menanyakan jika ada kebutuhan khusus. Ibu Maya hanya mengangguk atau menjawab singkat. Baginya, Fauzan hanyalah petugas villa. Batas itu masih jelas, dan memang tidak ada yang perlu dilebih-lebihkan. Namun, ada satu hal yang pelan-pelan mulai dirasakan Ibu Maya. Setiap kali ia berbicara dengan Fauzan, ada ketenangan yang ia dapatkan. Pemuda itu tidak pernah bertanya hal pribadi, tidak pernah bersikap usil, dan selalu mengerjakan sesuatu dengan tenang. Sementara, di rumahnya, semua orang terbiasa bicara dengan nada tinggi, terburu-buru, dan penuh tekanan. Perbedaan inilah yang membuat Maya mulai menyadari bahwa kehadiran Fauzan memberi nuansa baru dalam hari-harinya. Suatu sore, ketika hujan turun rintik-rintik, listrik villa sempat padam. Fauzan dengan sigap menyalakan lampu cadangan dan memeriksa penyebabnya. Setelah semua beres, ia duduk sebentar di teras untuk memastikan hujan tidak membuat kabel korslet. Ibu Maya yang kebetulan juga sedang duduk di ruang tamu, memanggilnya dan menawarkan segelas teh hangat. Itu adalah percakapan pertama mereka yang agak panjang. Maya menanyakan, sudah berapa lama Fauzan bekerja di villa itu? Pemuda itu menjawab dengan sederhana bahwa ia sudah bertahun-tahun membantu pemilik villa, karena keluarganya memang tinggal tidak jauh dari situ. Ia bercerita sedikit tentang kesehariannya, tapi tetap dengan nada datar, tidak berusaha membuat kesan berlebihan. Maya hanya mendengarkan sambil mengangguk. Percakapan itu tidak panjang, namun cukup untuk membuat suasana sore itu terasa berbeda. Maya menyadari bahwa ia jarang sekali mendengar jawaban yang tenang dari seseorang. Biasanya setiap pertanyaan kecil saja bisa memicu pertengkaran dengan suaminya. Namun kali ini, ia merasa nyaman. Tidak ada tekanan, tidak ada ketegangan, hanya percakapan sederhana yang membuatnya merasa dihargai. Hari-hari berikutnya berjalan dengan pola yang mirip. Fauzan tetap menjalankan tugasnya dengan disiplin, sementara Maya mulai terbiasa menyapa atau menanyakan hal-hal kecil. Fauzan, meski masih menjaga jarak, menunjukkan sikap peduli. Ketika melihat Maya duduk sendirian di taman, ia menawarkan buah mangga dari kebun. Saat melihat ada buku yang terjatuh di teras, ia segera mengambilkannya tanpa banyak bicara. Hal-hal kecil itulah yang diam-diam meninggalkan kesan di hati Maya. Ia mulai merasakan sesuatu yang jarang ia rasakan. Ketenangan dalam interaksi sehari-hari. Meski tidak ada kata-kata manis, sikap sederhana Fauzan seperti mengobati luka batin yang selama ini ia pendam. Maya tidak ingin menganggap ini berlebihan. Ia sadar, ia hanya tamu di villa, dan Fauzan hanyalah penjaga yang seharusnya menjaga jarak. Namun jauh di dalam hatinya, ia tidak bisa menolak kenyataan bahwa ia merasa nyaman setiap kali berdekatan. Kedekatan itu terus tumbuh meski mereka tidak sadari. Dari sekedar percakapan ringan menjadi obrolan pribadi. Dari sekedar menyapa menjadi kebiasaan menonton film bersama. Hubungan yang awalnya murni profesional perlahan berubah menjadi lebih personal. Tapi baik Maya maupun Fauzan sama-sama menahan diri. Maya tahu dirinya masih seorang istri, meski hatinya sudah lama merasa hampa. Fauzan pun paham posisinya, bahwa ia hanyalah penjaga villa yang seharusnya menjaga jarak. Namun ada sesuatu yang sulit mereka bantah, yaitu rasa nyaman yang tumbuh semakin kuat. Di dalam hati Maya mulai bertanya-tanya,
Apakah kebersamaan ini hanya sekedar mengisi waktu selama liburan? Ataukah ada sesuatu yang lebih dalam yang akan ia temukan di sana? Pertemuannya dengan Fauzan meski masih sederhana, telah membuka pintu menuju babak baru dalam hidupnya. Ia tidak tahu akan kemana arah hubungan ini. Namun ia merasakan sesuatu yang berbeda sedang tumbuh perlahan. Hari-hari di villa terus berjalan, dan tanpa terasa, kedekatan antara Ibu Maya dan Fauzan semakin terlihat. Mereka sudah tidak lagi sekadar berbicara tentang hal-hal ringan. Obrolan mereka mulai masuk ke ranah pribadi, sesuatu yang sebelumnya tidak pernah terjadi. Maya, yang biasanya menutup diri, kini lebih sering membuka hati. Pada suatu sore, mereka duduk di teras sambil menikmati teh. Maya bercerita panjang lebar tentang kehidupannya. Ia menceritakan bagaimana pernikahannya dulu dibangun dengan penuh harapan. Namun, seiring berjalannya waktu, semua berubah. Pertengkaran kecil yang seharusnya bisa diselesaikan dengan tenang, justru berkembang menjadi konflik besar. Suaminya semakin sering meninggikan suara. Dan akhirnya, rumah yang megah itu terasa dingin. Fauzan hanya mendengarkan dengan tenang. Sesekali ia mengangguk atau memberikan tanggapan singkat seperti, "Itu pasti berat ya, Bu?" Tidak ada saran berlebihan, tidak ada upaya menggurui. Justru sikap sederhana itulah yang membuat Maya merasa aman. Ia bisa bercerita tanpa takut dihakimi. Lama-kelamaan, percakapan mereka bukan hanya soal masalah pribadi. Mereka juga berbicara tentang hal-hal yang lebih ringan, seperti film yang mereka tonton malam sebelumnya. Beberapa kali Maya tertawa kecil karena komentar sederhana Fauzan. Hal itu membuat suasana di villa terasa berbeda. Jika dulu Maya sering duduk dalam kesepian, kini ia selalu menantikan momen berbincang dengan Fauzan. Suatu malam, ketika hujan turun deras, Maya menyalakan film Jepang di ruang tamu. Listrik sudah stabil sehingga layar televisi menyala terang. Fauzan, yang baru selesai memastikan semua jendela tertutup rapat, ikut duduk di kursi ujung. Mereka menonton dalam diam. Tidak ada percakapan panjang, hanya sesekali komentar kecil dari Maya, yang dijawab singkat oleh Fauzan. Namun dari kebersamaan itu, keduanya merasakan sesuatu yang lebih dalam. Maya memperhatikan bahwa kehadiran Fauzan memberikan rasa tenang yang sudah lama ia rindukan. Ia tidak perlu berpura-pura kuat, tidak perlu bersikap dingin. Ia bisa menjadi dirinya sendiri. Sementara Fauzan, dalam diamnya, menyadari bahwa dirinya mulai menaruh perhatian lebih pada wanita yang jauh lebih berpengalaman darinya. Ia tidak pernah membayangkan akan berada dalam situasi ini, tapi kenyataannya perasaan itu tumbuh tanpa bisa ia cegah. Momen-momen sederhana mulai terasa istimewa. Ketika Fauzan membawa buah segar dari kebun, Maya merasa itu lebih berharga dibanding hadiah mewah yang dulu sering diberikan suaminya. Ketika Fauzan memperbaiki lampu yang rusak, Maya merasa itu lebih tulus daripada janji manis yang sering ia dengar tapi jarang ditepati. Perbedaan kecil inilah yang membuat Maya semakin yakin bahwa ada sesuatu yang berbeda dalam hubungan ini. Namun meski kedekatan itu tumbuh, ada dinding tak terlihat di antara mereka. Fauzan tetap menjaga sikap. Ia tidak pernah melampaui batas. Bahkan ketika tatapan mereka bertemu lebih lama dari biasanya, Fauzan selalu menunduk, seolah mengingatkan dirinya untuk tetap profesional. Maya bisa merasakan kebimbangan itu. Namun, justru disitulah letak ketulusan yang membuatnya semakin kagum. Maya sadar, perasaan nyaman ini tidak bisa ia abaikan. Tetapi ia juga sadar posisinya. Ia masih seorang istri. Meski hatinya sudah lama tidak terikat, ia tidak ingin melangkah gegabah. Meski begitu, setiap hari yang ia lalui bersama Fauzan membuat hatinya semakin goyah. Ia tidak lagi sekadar tamu yang beristirahat di villa. Ia mulai merasa terikat dengan seseorang di sana. Bagi Fauzan, perasaan ini juga bukan hal yang mudah. Ia paham siapa dirinya. Ia hanyalah seorang penjaga villa, tanpa harta, tanpa status. Sementara di depannya ada seorang wanita mapan dengan kehidupan yang jauh lebih besar.
Setiap kali ia merasa perasaannya tumbuh, ia mencoba menahan diri. Namun semakin ditahan, semakin ia sadar bahwa rasa itu nyata. Malam-malam mereka di villa terserisi dengan kebersamaan yang hangat. Menonton film, berbincang ringan, atau sekadar duduk dalam diam sambil mendengarkan suara hujan. Semua terasa sederhana, tapi justru kesederhanaan itulah yang membuat hubungan mereka berbeda. Di dalam hati Maya mulai bertanya-tanya, apakah kebersamaan ini hanya sementara? Apakah semua akan berakhir ketika liburannya usai? Sementara Fauzan pun diam-diam bertanya pada dirinya sendiri, apakah ia berhak merasa dekat dengan seseorang seperti Maya? Pertanyaan-pertanyaan itu belum menemukan jawaban. Namun yang jelas, hubungan mereka sudah tidak lagi sama seperti pertama kali bertemu. Mereka kini berada pada titik di mana batas profesional dan kedekatan pribadi semakin kabur. Hubungan yang awalnya hanya sebatas penjaga villa dan tamu, kini berkembang menjadi sesuatu yang lebih dalam, meski belum ada kata-kata yang terucap. Hari-hari yang dilalui Ibu Maya di villa terasa begitu cepat. Tanpa ia sadari, waktu liburannya sudah hampir habis. Malam itu suasana berbeda dari biasanya. Di dalam hati, Maya merasakan kegelisahan. Besok pagi ia harus kembali ke kota, meninggalkan tempat yang selama ini memberikan ketenangan. Sekaligus, meninggalkan seseorang yang tanpa ia duga, sudah begitu dekat di hatinya. Fauzan juga merasakan hal yang sama. Sejak sore ia lebih banyak diam, sibuk dengan pekerjaannya. Ia tidak ingin menampakkan rasa berat hati. Namun, gesturnya jelas berbeda. Maya memperhatikannya sambil duduk di ruang tamu, merasa ada sesuatu yang menggantung di udara. Malam itu hujan turun lagi, meski tidak selebat malam sebelumnya. Maya duduk di sofa, menyalakan televisi, memilih film untuk ditonton. Namun pikirannya melayang-layang. Film itu hanya berjalan di layar, tetapi tidak benar-benar ia ikuti. Sesekali ia menoleh ke arah Fauzan yang sedang merapikan meja. "Fauzan?" panggil Maya dengan suara pelan. Fauzan menoleh, lalu mendekat. "Iya, Bu." Maya tersenyum tipis. "Besok saya sudah kembali ke kota. Rasanya waktu di sini terlalu singkat." Fauzan terdiam sejenak. Ia menunduk, lalu menjawab singkat. "Semoga Ibu merasa nyaman di sini." Jawaban itu sederhana, tapi Maya tahu ada sesuatu yang ditahan. Ia ingin mengatakan sesuatu yang lebih, namun tidak tahu harus mulai dari mana. Begitu pula Fauzan. Ia ingin menyampaikan perasaannya. Namun ia sadar posisinya. "Iya," kata sesanggup dengan Rika. Mereka pun bertanya ke tengah sama yang belum hujan. Sesuatu yang sudah lama tidak akan teman-teman yang satu sehingga bisa terdengar pisah tempat melibat berituan yang di untereng dan juga teman-teman kan balik terus semua waki. Mereka duduk di sana tersangha malam. Mereka duduk dalam diam, larut dalam pikiran masing-masing. Akhirnya Maya berani mengutarakan isi hatinya yang paling dalam. "Fauzan, entah bagaimana saya bisa bilang ini. Tapi bersama kamu saya merasa dihargai. Sesuatu yang sudah lama tidak saya rasakan." Kata-kata itu membuat suasana semakin dalam. Fauzan mengangkat kepalanya, menatap Maya dengan sorot mata yang penuh pergulatan. Ia ingin menjawab namun bibirnya seakan terkunci. Setelah jeda panjang, ia hanya bisa berkata, "Saya senang jika Ibu merasa begitu." Hening kembali hadir, namun kali ini berbeda. Ada kehangatan yang tidak bisa mereka sembunyikan. Meski tidak ada kata cinta yang terucap, keduanya tahu ada perasaan yang tumbuh. Malam semakin larut. Maya akhirnya berdiri, berjalan menuju kamarnya. Namun sebelum masuk, ia menoleh sebentar menatap Fauzan dengan senyum yang sulit dijelaskan. Senyum itu singkat, tapi syarat makna. Fauzan membalas dengan anggukan kecil, lalu kembali menunduk. Itulah malam berpusaan mereka. Tidak ada pelukan, tidak ada janji, hanya tatapan dan kata-kata sederhana yang menyisakan perasaan mendalam. Masing-masing bawa kegelisahan, sekaligus rasa hangat yang tidak bisa diungkapkan. Maya masuk ke kamar dengan hati yang penuh tanda tanya.
Sementara Fauzan tetap di ruang tamu, duduk sendiri dalam diam. Hujan di luar masih turun menemani malam yang terasa panjang. Pagi itu akhirnya tiba. Suasana villa terasa berbeda ketika Fauzan mengantarkan koper Maya ke mobil. Tidak ada banyak kata yang terucap, hanya percakapan singkat soal barang bawaan dan rute perjalanan. Namun di balik kesederhanaan itu, keduanya sama-sama merasakan berat hati. Maya duduk di kursi penumpang, menatap jalanan yang basah setelah diguyur hujan semalaman. Fauzan berdiri di samping mobil, hanya bisa memberi salam perpisahan. "Hati-hati di jalan, Bu," ucapnya singkat. Maya menatapnya sebentar, mencoba menahan sesuatu di dalam dadanya. "Terima kasih untuk semuanya, Fauzan. Saya tidak akan lupa kebaikan kamu." Mobil pun melaju, meninggalkan villa dan sosok yang kini hanya menjadi bayangan di kaca spion. Sepanjang perjalanan, Maya larut dalam pikirannya. Kenangan beberapa hari terakhir berputar kembali, terutama malam sebelum ia pulang. Ada perasaan hangat, tapi juga kekosongan yang muncul begitu cepat. Ia sadar kehidupannya di kota sudah menunggu. Ada pekerjaan, tanggung jawab, dan rutinitas yang harus dijalani. Tetapi ada sesuatu yang hilang. Sesuatu yang membuat hari-harinya terasa kurang. Sesampainya di rumah, Maya mencoba kembali pada kesehariannya. Ia membuka laptop, meninjau laporan pekerjaan, lalu mengatur jadwal rapat. Semua berjalan seperti biasa. Namun di sela-sela aktivitas itu, pikirannya kerap melayang pada Fauzan. Ia teringat bagaimana pemuda itu dengan sabar menemaninya menonton film atau sekadar mendengarkan keluh kesahnya tanpa menghakimi. Hari-hari berikutnya semakin jelas menunjukkan perubahan. Maya menjadi lebih sering duduk sendiri di ruang tamu, menyalakan televisi, seolah berharap Fauzan tiba-tiba hadir di sampingnya. Ia juga mulai merasa jenuh dengan pertemuan-pertemuan sosial yang biasanya ia ikuti. Percakapan dengan teman-teman sebayanya kini terdengar hambar karena pikirannya selalu kembali pada satu orang. Sementara itu, di villa, Fauzan juga tidak bisa menghapus bayangan Maya. Malam-malam terasa sepi setelah kepergiannya. Biasanya, setelah pekerjaan selesai, ia masih punya alasan untuk duduk di ruang tamu, menonton film bersama. Sekarang, ruangan itu kosong, hanya tertemani suara televisi yang dibiarkan menyala tanpa perhatian. Fauzan mencoba mengalihkan pikirannya dengan lebih banyak bekerja. Ia membersihkan halaman, memperbaiki beberapa bagian villa, dan mengurus keperluan lainnya. Namun semua itu tidak bisa sepenuhnya menutupi rasa kosong. Dalam diam, ia menyadari kehadiran Maya telah mengubah banyak hal dalam dirinya. Maya beberapa kali mencoba menahan diri untuk tidak menghubungi Fauzan. Ia merasa mungkin perasaan ini hanya sesaat. Hanya karena suasana villa yang tenang membuatnya lebih dekat. Namun semakin lama, ia semakin sulit mengingkari. Suatu malam, saat duduk sendirian, ia akhirnya memberanikan diri mengirim pesan singkat. "Fauzan, apa kabar? Villa baik-baik saja kan?" Tidak lama kemudian, balasan datang. "Alhamdulillah baik, Bu. Villa juga semua normal." Jawaban itu sederhana, tapi cukup membuat hati Maya lega. Percakapan mereka tidak panjang, hanya sebatas menanyakan kabar. Namun dari situlah komunikasi kembali terbuka. Hari berganti, pesan singkat mereka semakin sering muncul. Awalnya, hanya membicarakan hal-hal sepele. Kondisi villa, cuaca, atau aktivitas sehari-hari. Namun perlahan, obrolan itu berkembang menjadi percakapan yang lebih pribadi. Maya mulai menceritakan kegiatannya di kota, dan Fauzan membalas dengan cerita tentang kehidupannya di desa. Dalam percakapan itu, Maya menemukan ketenangan.
Ada kejujuran dan kesederhanaan dalam setiap kata Fauzan. Ia merasa bisa menjadi dirinya sendiri tanpa harus berpura-pura. Fauzan pun merasakan hal yang sama. Dari balik layar ponsel, ia bisa lebih berani menyampaikan isi hati, meski tetap menjaga batasan. Meski komunikasi berjalan baik, ada kegelisahan yang terus menghantui. Maya tahu, hubungan ini tidak sederhana. Ada jarak usia, ada perbedaan kehidupan, dan tentu ada pandangan orang lain yang bisa saja menilai. Namun perasaan yang tumbuh tidak bisa begitu saja ia abaikan. Fauzan pun menyadari hal yang sama. Ia sering bertanya pada dirinya sendiri, apakah pantas berharap lebih dari sekedar hubungan biasa? Namun setiap kali Maya menghubunginya, ia tahu jawabannya sudah jelas. Ada ikatan yang tidak bisa ia tolak. Hari-hari di kota dan di villa terus berjalan. Namun kini, meski terpisah jarak, keduanya merasa lebih dekat dari sebelumnya. Malam perpisahan yang menyisakan tanda tanya, kini perlahan berubah menjadi awal dari sebuah hubungan baru, meski belum jelas kemana arah akhirnya. Seiring waktu, komunikasi Maya dan Fauzan semakin intens. Awalnya hanya beberapa pesan singkat dalam sehari, namun kemudian berubah menjadi percakapan panjang hingga larut malam. Mereka mulai terbiasa saling menunggu kabar, seakan hari tidak lengkap tanpa bertukar pesan. Maya yang biasanya sibuk dengan pekerjaannya, kini selalu menyisihkan waktu khusus untuk berbicara dengan Fauzan. Saat makan siang di kantor, ia menyempatkan diri membuka ponsel, membaca balasan dari pemuda itu. Malam hari, setelah semua urusan selesai, ia kembali mencari waktu untuk sekadar menanyakan, "Hari ini gimana?" Fauzan pun demikian. Setelah menyelesaikan pekerjaan di villa, ia selalu menunggu pesan dari Maya. Ia merasa ada semangat baru dalam menjalani hari. Pekerjaan yang dulu terasa biasa, kini memiliki arti lain, karena setiap cerita kecil bisa ia bagikan. Bahkan hal sepele seperti memperbaiki lampu taman bisa menjadi bahan obrolan yang membuat Maya tertawa kecil. Namun, semakin sering berkomunikasi, keduanya mulai menyadari bahwa ikatan ini bukan lagi sekadar basa-basi. Maya yang sudah lama menjalani kehidupan tenang setelah ditinggal suaminya, merasa ada ruang baru yang terisi. Fauzan pun menemukan kenyamanan yang tidak pernah ia duga, terutama dari seseorang yang jauh lebih matang darinya. Pada suatu akhir pekan, Maya memberanikan diri untuk kembali mengunjungi villa. Alasannya sederhana, ingin beristirahat dari rutinitas kota. Tapi di balik itu, ia ingin memastikan sesuatu. Apakah perasaan yang tumbuh selama ini hanya karena komunikasi jarak jauh, atau memang nyata ketika mereka bertemu langsung? Saat tiba, Fauzan menyambut dengan senyum ramah seperti biasa. Namun kali ini, ada suasana berbeda. Tidak ada lagi canggung seperti pertama kali. Mereka berbicara lebih lepas, tertawa lebih sering, dan seolah jarak usia tidak lagi berarti. Maya merasa nyaman, seakan sedang bersama teman lama. Malamnya, mereka kembali duduk di ruang tamu, menonton film seperti dulu. Bedanya, kini tidak ada keheningan yang kaku. Percakapan mengalir, sesekali Maya menceritakan pengalamannya di masa lalu, dan Fauzan mendengarkan dengan penuh perhatian. Sesekali, Fauzan juga bercerita tentang masa kecilnya, tentang keluarganya, tentang impian yang sederhana. Di sanalah, Maya menyadari, Fauzan bukan sekadar pemuda yang kebetulan hadir. Ia adalah seseorang yang tulus, yang membuatnya merasa dihargai tanpa harus banyak bicara. Dan Fauzan, meski tidak pernah mengatakannya secara langsung, mulai memperlihatkan sikap yang berbeda. Ada perhatian kecil yang tidak bisa disembunyikan, seperti memastikan Maya nyaman, atau menyiapkan minuman tanpa diminta. Hari-hari berikutnya, kunjungan Maya ke villa menjadi lebih sering. Ia tidak selalu menginap, kadang hanya datang sehari untuk melepas penat, lalu kembali ke kota. Namun setiap kali ia datang, hubungan mereka semakin erat. Di satu sore, saat mereka duduk di teras sambil menikmati kopi, Maya akhirnya berkata pelan, "Fauzan, kamu sadar nggak, kita sekarang jadi lebih dekat daripada yang saya bayangkan dulu?" Fauzan menatapnya sebentar, lalu tersenyum. "Saya sadar, Bu. Tapi saya juga bingung harus gimana.
Kadang saya takut apa yang kita jalani ini dianggap aneh sama orang lain. Maya menarik napas panjang. Saya juga mikir soal itu. Tapi yang saya rasakan, saya lebih tenang sejak ada kamu. Itu yang bikin saya sulit mengabaikan semuanya. Percakapan itu menjadi titik balik. Mereka tidak secara resmi menyebut hubungan mereka, tapi sama-sama tahu ada sesuatu yang lebih dari sekadar pertemanan. Ikatan itu tumbuh alami, tanpa paksaan, tanpa janji-janji manis. Meski begitu, ada perasaan was-was yang tidak bisa hilang. Maya paham kehidupan mereka sangat berbeda. Ia tinggal di kota dengan segala kesibukan, sementara Fauzan hidup sederhana di desa. Belum lagi pandangan orang sekitar bisa menjadi penghalang. Namun setiap kali memikirkan semua itu, perasaan hangat yang muncul saat bersama Fauzan selalu lebih kuat. Fauzan pun merasakan hal serupa. Ia tahu hubungan ini tidak mudah. Tapi setiap kali Maya pulang dari villa, ia merasa kehilangan. Ia mulai bertanya pada dirinya sendiri, apakah ia siap melangkah lebih jauh, meski penuh resiko. Waktu berjalan, dan ikatan itu semakin kuat. Mereka saling mengisi ruang kosong yang dulu ada di hati masing-masing. Maya menemukan kembali rasa bahagia yang sudah lama hilang, sementara Fauzan menemukan arti kebersamaan yang tulus. Namun semakin dekat, mereka semakin besar pula tantangan yang menanti. Sebab ikatan yang tumbuh diam-diam ini tidak mungkin selamanya tersembunyi. Akan ada saatnya, kenyataan harus mereka hadapi, antara melanjutkan atau mengakhiri. Hubungan Maya dan Fauzan terus berlanjut, semakin dalam tanpa mereka sadari. Namun, semakin lama, semakin jelas pula bahwa kebersamaan mereka tidak mungkin selamanya berjalan mulus. Pandangan orang sekitar mulai terasa, meski tidak selalu diucapkan secara langsung. Suatu sore, Maya berkunjung ke villa. Saat hendak pulang, ia bertemu dengan salah satu tetangga yang menatapnya penuh tanda tanya. Sapaan singkat terasa kaku, seakan menyimpan pertanyaan yang tidak diucapkan. Maya memang tersenyum, tapi di dalam hati ia mulai resah. Ia tahu cepat atau lambat, pembicaraan tentang dirinya dan Fauzan akan menjadi bahan omongan. Beberapa hari kemudian, keresahan itu semakin nyata. Seorang teman lama menelpon, menanyakan kabar. Di sela percakapan, tiba-tiba teman itu berkomentar, "Saya dengar kamu sering ke villa itu ya, sama pemuda penjaganya. Hati-hati, Mai, orang bisa salah paham." Kalimat itu menancap dalam benak Maya. Ia mulai berpikir keras, apakah yang ia jalani selama ini salah? Ia tidak ingin hidupnya kembali dibenungi gosip, setelah dulu pernah merasakan pahitnya. Fauzan pun merasakan tekanan, meski tidak selalu ditunjukkan. Beberapa warga desa mulai memperhatikan pergerakannya. Ada yang bertanya dengan nada bercanda, "Zan, sering banget ya sama Bu Maya? Jangan-jangan ada apa-apa nih?" Walau hanya gurauan, Fauzan tahu ada rasa ingin tahu yang sebenarnya serius. Malam itu mereka kembali berbincang di ruang tamu villa. Maya membuka pembicaraan dengan suara pelan. "Fauzan, saya mulai takut. Bukan karena kamu, tapi karena orang lain. Mereka bisa saja salah menilai. Saya nggak mau kamu terbebani karena hubungan kita." Fauzan terdiam lama. Ia paham maksud Maya. Lalu ia menjawab, "Saya juga merasakan hal yang sama. Tapi kalau kita berhenti hanya karena omongan orang, bukankah itu artinya kita nggak pernah benar-benar berani?" Maya menunduk. Ia tahu Fauzan benar. Namun ia juga tahu hidup tidak sesederhana itu. Ada banyak hal yang harus difikirkan, termasuk pandangan keluarga, masa depan Fauzan dan reputasinya sendiri. Beberapa hari berikutnya, Maya memilih untuk menjaga jarak. Ia tidak seintens dulu memberi kabar dan kunjungannya ke villa pun berkurang. Fauzan tentu menyadarinya. Ia merasa ada jarak yang sengaja dibuat. Namun ia tidak ingin mendesak. Ia hanya menunggu Maya yang mengambil keputusan. Hingga akhirnya, pada satu kesempatan, Maya mengajak Fauzan berbicara serius di teras villa. Sore itu, angin bertiup pelan, dan suasana hening. Maya menatap Fauzan dengan mata yang mantap, meski hatinya bergetar.
Fauzan, katanya, hubungan kita ini sudah terlalu jauh untuk disebut pertemanan biasa. Tapi kita juga tahu banyak hal yang membuatnya sulit diterima. Saya nggak mau kamu jadi sasaran omongan orang, atau nanti menyesal karena memilih jalan ini. Fauzan terdiam lama. Ia paham maksud Maya. Lalu ia menjawab, saya juga merasakan hal yang sama. Tapi kalau kita berhenti hanya karena omongan orang, bukankah itu artinya kita nggak pernah benar-benar berani? Maya menunduk. Ia tahu Fauzan benar. Namun ia juga tahu, hidup tidak sesederhana itu. Ada banyak hal yang harus difikirkan, termasuk pandangan keluarga, masa depan Fauzan dan reputasinya sendiri. Beberapa hari berikutnya, Maya memilih untuk menjaga jarak. Ia tidak seintens dulu memberi kabar, dan kunjungannya ke villa pun berkurang. Fauzan tentu menyadarinya. Ia merasa ada jarak yang sengaja dibuat. Namun, ia tidak ingin mendesak. Ia hanya menunggu Maya yang mengambil keputusan. Hingga akhirnya pada satu kesempatan, Maya mengajak Fauzan berbicara serius di teras villa. Sore itu, angin bertiup pelan, dan suasana hening. Maya menatap Fauzan dengan mata yang mantap, meski hatinya bergetar. Fauzan, katanya, hubungan kita ini sudah terlalu jauh untuk disebut pertemanan biasa. Tapi kita juga tahu, banyak hal yang membuatnya sulit diterima. Saya nggak mau kamu jadi sasaran omongan orang, atau nanti menyesal karena memilih jalan ini. Fauzan hela nafas dengan, saya mengerti. Tapi saya juga gak bisa membohongi diri. Saya nyaman sama ibu, dan saya gak ingin kehilangan. Kalaupun ada risiko, biarlah saya yang tanggung. Maya menyaring pelan. Tidak sesederhana itu. Kamu masih muda, hidupmu masih panjang. Saya tidak ingin jadi alasan kamu kehilangan kesempatan lain. Dan saya juga harus realistis. Usia saya, keadaan saya, semua berbeda jauh dengan kamu. Percakapan itu berlangsung lama. Tidak ada teriakan, tidak ada air mata. Hanya dua orang yang saling jujur tentang perasaan dan kenyataan. Pada akhirnya mereka sampai pada titik yang sama. Mereka harus mengambil keputusan meski berat. Maya berkata dengan suara mantap, mungkin jalan terbaik untuk kita adalah berhenti di sini. Bukan karena saya tidak peduli, tapi justru karena saya peduli. Saya ingin kamu tetap bisa menjalani hidupmu dengan bebas tanpa beban dari hubungan ini. Fauzan terdiam, lalu menunduk. Ia tahu inilah keputusan yang paling logis. Meski hatinya menolak, ia tidak bisa mengabaikan kenyataan. Setelah hening beberapa saat, ia hanya berkata, kalau itu keputusan ibu, saya akan hormati. Tapi ketahuilah, apapun yang sudah kita jalani tidak akan pernah saya sesali. Hari itu menjadi penutup dari kebersamaan mereka yang selama ini tumbuh diam-diam. Tidak ada janji, tidak ada ucapan selamat tinggal yang dramatis. Mereka hanya berpisah dengan kesadaran bahwa perasaan itu nyata, namun tidak harus dimiliki selamanya. Bagi Maya, keputusan ini adalah bentuk tanggung jawab, meski hatinya perih. Bagi Fauzan, ini adalah pelajaran tentang kedewasaan dan menerima kenyataan. Mereka mungkin tidak lagi bersama, tapi kisah itu akan selalu ada di hati masing-masing sebagai bagian yang pernah memberi makna.